everyone, welcome back to Ali Podcast episode 7. Oke, perkenalkan nama aku Diva Neviara Cita, mahasiswi sastra Inggris angkatan 2021 yang akan menjadi host di episode ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang Natal, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Oke, di sebelah aku sekarang ada teman-teman sastra Inggris yang mereka berasal dari daerah-daerah lain nih, bukan dari Jakarta aja. Jadi teman-teman boleh perkenalan? Halo guys, perkenalkan aku Tirza, aku mahasiswi sastra Inggris angkatan 2021. Aku berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sugeng, aku Paulus Pramudia, aku dari mahasiswa Prodi Sastra Inggris angkatan 21 dan aku berasal dari Jawa. Horas, perkenalkan nama aku Tersayang Morsi Tumorang. Aku angkatan 21 dari Prodi Sastra Inggris. Aku dari Sumatera Utara, tepatnya Medan. Salam kenal. Ya hobo, perkenalkan nama saya Wiwian Harapan Putri Gea. Aku mahasiswa sastra Inggris angkatan 2020. Saya berasal dari Nias. Terima kasih. Halo Basudara semua, perkenalkan aku Berta, aku mahasiswa sastra Inggris angkatan 2021 dan aku berasal dari Ambon, Maluku. Salam kenal. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih lebih dalam, aku mau nanya dulu nih ke Kak Wiwin. Sebenarnya apa itu Natal dan sejarahnya kayak mana sih Kak? Natal ya, berbicara tentang Natal, mungkin saat ini sudah gencar-gencarnya kita membicarakan tentang Natal, bahkan sudah ada yang merayakan Natal itu sendiri. Jadi ketika kita mengetahui sejarah Natal itu, awalnya sudah dimulai sejak awal abad kedua dirayakan. Jadi itu adalah satu bentuk sukacita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gitu. Oke, identiknya perayaan itu kayak mana sih Kak Natal? Natal itu sih identik biasanya dengan dekorasi ya, dengan pohon Natal, lampu-lampu, apalagi saat ini kan sudah nuansa-nuansa Natal. Biasanya kalau ini kita sudah mendekor-dekor gereja kita ya, tempat ibadah kita, makanan juga ya, iya. Itu sih identiknya Natal. Berarti kalian semua sudah mendekor kah? Atau gimana nih? Ya dong. Udah pastinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke daerah nih. Maksudnya kalau perayaan Natal di daerah-daerah itu beda nggak sih sama yang di Jakarta pada umumnya gitu kan? Nah, kalau di Kupang sendiri ada nggak perayaan Natal yang ada ciri khasnya sendiri, keunikan gitu? Ya, kalau dari Kupang itu biasanya sebelum menyambut Natal identik dengan sebuah pohon. Jadi ada di Kupang itu sebuah pohon namanya pohon sepe. Jadi kalau bunga sepe pohonnya udah berbunga, itu berarti menandakan Natal sudah mau dekat gitu. Udah mau dekat nih Natal kayak gitu pohonnya. Lalu mungkin selain itu kebersamaannya sih. Kebersamaannya bagaimana setiap orang itu antusias untuk merayakan Natal itu sendiri. Jalan selamat, pergi ke tetangga, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Mungkin selain itu juga kebanyakan daerah kebiasaannya beli petasan, main petasan gitu-gitu. Kalau kita ada petasannya sendiri tuh, beda, buatan sendiri. Namanya biasanya meriam black. Itu biasanya Panjang itu nggak sih? Iya benar. Kalau nggak dari bambu, kita biasanya pakai kaleng-kaleng bekas susu. Lalu dipakein spiritus. Oh iya. Setiap malam itu pasti bunyi itu. Jadi nggak pakai petasan yang beli di pinggir jalan, nggak, buat sendiri kayak gitu. Tapi Tirza lahir dan besar di Kupang. Kupang, benar. Berarti sekarang ngerantau. Iya, ngerantau. Oh gitu. Ada lagi nggak keunikannya? Mungkin kalau dari pengalaman ya, masih kecil-kecil dulu, kalau jalan selamat itu satu hal yang pasti bawa kantung. Buat apa tuh? Taruh-taruh kue atau gitu. Sebuah ciri khas pasti udah bakalan ngambil beberapa snack-snack, dibawa pulang, minuman. Dan yang paling bikin bahagia tuh kalau misalnya tuan rumahnya itu ke semacam ngasih hadiah THR, itu bahagia banget gitu. Jadi
kalau pulang ke rumah tanpa plastik, tanpa tas yang penuh itu mustahil gitu. Berarti tetangga Iya, bener. Jadi nambah-nambah stok di rumah juga. oh oke. Jadi habisin makanan di rumah tapi dari tetangga. Ntar tetangga datang kita lagi. Oke. Terus kalau Paulus besar dan lahir dan besarnya di Jawa juga kah atau gimana? Kalau aku kebetulan memang keluarga itu berasal dari Jawa, Hmm? tapi aku sendiri besar di Jakarta. Oke. Berarti merayakannya gimana? Ada bedanya di Jawa itu kental kah? Gimana coba jelasin? Kalau untuk di Jawa itu benar-benar kental banget, terutama dari keluarga dari bokap. Hmm? Dan itu kalau emang lagi ngerayain Natal di sana, itu tuh emang kita semua tuh pakai baju adat dan juga apa namanya pakai bahasa Jawa juga untuk pakaiannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngerayainnya di Jakarta, apakah melakukan hal yang sama? Enggak sih. Berarti kayak pada umumnya aja. Mhm. Oke. Lalu kakak suku Batak kita ini bagaimana? Acara ibadah gerejanya itu biasa pakai bahasa Batak. Terus di acara ibadah perayaan Natal kan aku remaja Naposo, sebutannya Naposo kalau di orang Batak. Itu kita ada buat acara Natal di mana itu ada acara buat drama, musikalisasi puisi, ada juga pantomim. Nah, biasanya juga kita ngundang dari gereja lain. Dan ada juga untuk acara Natal kampung. Jadi itu antar kampung. Jadi kita buat acara Natal kampung, ngundang kampung lain. Dan di acara itu dirayain Naposo dan pemuda-pemuda di Batak. Biasanya itu kita ngelakuinnya kalau dari sore itu acara ibadahnya, terus malam itu perayaannya. Jadi kita ada remaja itu kayak buat acara lelang, terus mereka akan nari-nari. Dan biasanya itu juga untuk tempat ajang cari jodoh biasanya. Oh gitu. Berarti Batak ini termasuk yang kental banget ya kalau Iya. merayakan dan step-step acaranya banyak. Capek nggak? Atau malah seru gitu? Dengan dengan kampung sebelah. Jadi kita kalau misalnya pergi kemana kita tahu, kita kenal banyak orang. Kalau Nias bagaimana? Oke, Nias ya, kalau misalkan sudah masuk bulan Desember sih, kita sudah biasanya itu mulai dekor-dekor ya. Kalau di depan gereja kita sudah buat gapura, itu Merry Christmas and Happy New Year, itu sudah ada tulisannya. Dan juga kita lebih kepada ini sih, persiapan Natalnya itu sudah panjang. Kalau kita yang pemuda, biasanya tiap malam itu hampir ada latihannya. Apalagi kan di tanggal-tanggal, mau tanggal 24, 25 itu udah mepet. Itu kayaknya tiap malam pemuda itu gabung ke gereja gitu. Jadi kalau misalkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemuda itu kayaknya di hari-hari besar kayak gitu ya. Biasanya kita di situ dan kita malah lebih banyak orang-orang baru. Biasanya yang perantau datang, biasanya kita kenalnya di situ sih. Ya, biasanya. Tapi kalau di Jakarta ada perkumpulan Niasnya sendiri kalau ngerayain atau apa? Ya, biasanya juga kita ada kita ada persekutuan namanya Fahsara Dede. Fahsara Dede itu persekutuan juga. Jadi kita ada satu persekutuan untuk merayakan Natal. Biasanya kita juga memakai bahasa Indonesia ya kalau di Jakarta. Tapi kalau untuk yang di Nias kita memang menggunakan bahasa Nias itu sendiri gitu. Oke, berarti seru ya kalau Ya, untuk merayakan Natal itu ya teman-teman ya. Terus kalau untuk di Ambon, Kalau di Ambon itu mungkin memang hampir sama dengan yang lainnya. Kita penuh dengan sukacita. Apalagi di awal Desember, di mana biasanya para pemuda itu tuh kita melakukan tradisi yaitu Jalan Santa Claus. Jadi para pemuda ini yang menghandle acaranya di mana ada yang jadi Santa Claus dan berkeliling ke rumah-rumah yang memang ada anak kecil lalu membagi-bagikan hadiah. Dan juga selain itu pastinya kita di malam Natal itu sebelum malam Natal
di awal Desember itu tuh pohon Natal, apalagi lampu-lampu Natal sudah ada di sekeliling Ambon, pastinya di Jalanan. jalanan-jalanan sangat banyak, dan di Natal itu sangat meriah pastinya di Ambon. Apalagi di malam Natal biasanya, karena kalau bisa dibilang Ambon itu tuh dikelilingi oleh lautan ya. Jadi kita biasanya di malam Natal selesai ibadah malam Natal, kita berkumpul di sekitar pantai, naik kapal ikan yang gede, dan kita berkeliling pulau sambil membunyikan sirene kapal di jam 12 pas. Lalu ibadah di dalam kapal nelayan itu kita berkumpul, dan kebetulan kapal nelayan itu tuh sudah dihiasi oleh lampu-lampu juga. Jadi sangat meriah. Di malam Natal sangat meriah, dan di hari hanya pun sangat meriah, karena sama seperti yang dijelaskan oleh Tirza, kalau di Ambon itu kita dibilangnya itu jalan Natal, di mana kita biasanya anak-anak, para remaja ke rumah-rumah tetangga, sudah disiapkan itu minuman-minuman bersoda, kue-kue, bahkan kita dikasih THR juga. Oh gitu. Jadi berkeliling, taunya pastinya ada apa. Berarti kalau habis Natal tuh jalan-jalan lancar lah ya. Lancar banget. Udah pasti itu. Terus gaya anak-anak sana tuh langsung pasti kayak rambut udah jadi jago. Warna-warni. Udah kutekan. Iya, Baju baru jangan lupa. Jangan lupa. pasti. Oke. Jadi sebenarnya makna Natal buat kalian tuh apa sih, Yans? Makna Natal. Makna Natal tuh udah pasti kan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk satu misi utama, yaitu menyelamatkan umat manusia. Jadi bukan hanya tentang baju baru, dapat snack baru, dapat snack banyak nih, udah gitu kan. Apalagi kita pasti bungkus-bungkus. Nah, bukan hanya tentang itu doang, tapi gimana kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mau menerima kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu. Terus? Kalau menurut aku sendiri sih, arti Natal itu ya kurang lebih sama kayak Tirza, ya berbagi kebahagiaan aja gitu loh. Kayak Tuhan Yesus datang menyelamatkan umat manusia, yang gimana dia memberi sukacita untuk kita semua di dunia ini, dan begitu pun seharusnya kita juga berbuat sedemikian rupa kayak gitu. Mungkin menambahin aja, itu lebih kita memfokuskan diri untuk memaknai arti Natal untuk diri kita sendiri. Biasanya juga kita pasti dalam keluarga itu kita akan meresapi makna Natal. Ya, kalau dari saya sih, Natal itu seperti yang teman-teman sampaikan juga ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang sukacita, dan itu memang benar terjadi ya. Apalagi kalau sudah masuk Natal, biasanya di Natal itu ada undian Natalnya ya. Jadi sukacitanya dapat dong. Apalagi kalau kita dapat kadonya, aduh, senengnya itu berlipat-lipat kali ganda. Dapat baju baru. Jadi Natal itu ketika dideskripsikan sukacita, ya memang benar ya. Karena kita memang merasakan juga sukacita itu. Sampai sekarang sukacita itu bukan hanya tentang, memang benar bukan hanya tentang kadonya, baju barunya, hiasannya, tapi juga berbicara tentang kehidupan yang baru, yaitu adanya juru selamat kita. Kalau dari aku, makna Natal itu tuh membawakan sukacita. Membawakan sukacita dari kelahiran sang juru selamat. Apalagi kalau dilihat dari muka teman-teman ini menceritakan tradisi-tradisi Natal aja udah bahagia banget gitu loh. Jadi sangat bahagia pastinya kalau kita merayakan Natal bersama. Emang boleh sebahagia itu? Oke, kalian nih siapa yang anak rantau di sini? Aku. Kita semua. Kalian semua ya jatuhnya ya. Jadi tahun ini pulangkah ke desa, ke kampungnya? Sayangnya. Bulan 9 kemarin baru pulang. Iya, benar. Natal ini. Berarti Natal di sini sendiri, Enggak, bareng keluarga. Oh, keluarga dari sana ke sini. Oh, kangen dong berarti ya di kampung. Keluarga besar ya. Pasti. Tapi maksudnya kayak dekornya sama nggak sama yang di
kampung? Tentu beda nggak sih? Beda. Kita- Bedanya. Apalagi ya misalnya anak kos kayak saya itu Dadanya mesek. Ada topik kayak gini aja hafal. Jadi kalian kalau Natal tuh bawa pasangan nggak sih? Kemana dulu nih? Setelah ibadah pasti kumpul keluarga, bukan? Iya, Betul kan? Betul kan? Apakah kalian membawa pasangan kalian ke situ? maaf agak sensitif. Ya, jadi begini. Tradisi kita berbeda-beda, Iya, jadi keluarga juga berbeda-beda, jadi tahulah bagaimana. Mungkin ada yang bisa dibawa, iya. Mungkin ada yang bisa dibawa, ada yang tidak. Katanya ajang perjodohan gimana ya? Gimana tuh? Bawa pasangannya gimana tuh? Kayaknya orang-orang ini ikut di situ jomblo-jomblo ya. Oh, dijodoh-jodohkan kali. Anak Boni. Oke. Nah, jadi yang kita tahu kita juga kan banyak anak rantau ya. Dan teman-teman rantau kita di luar sana juga banyak yang nggak bisa pulang. Nah, kalian mau ngasih kata-kata apa sih buat anak-anak rantau ini? Apa ya? Mungkin tetap jangan lupa untuk berdoa, apalagi berdoa untuk keluarga juga yang di sana di kampung. Jaga kesehatannya karena mungkin udah berasa Natal ya, udah rapi banget nih liburannya, jadi pengen jalan ke sini, jalan ke situ, tapi lupa sama kesehatannya gitu. Apalagi rame-rame berkumpul, karena kan ya namanya perayaan Natal identik banget nih dengan berkumpul bersama gitu kan. Jadi jaga diri aja gitu. Dari aku sendiri, untuk teman-teman di perantauan sana, Gini banget ya. tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap lakuin apa yang menurut kalian terbaik. Dan jangan lupa banggain orang tua kalian dan buktiin kalau kalian bisa untuk merantau. Betul. Kalian jangan sedih kalau kamu bisa pulang. Mungkin tahun ini nggak bisa pulang, tahun depan pasti pulang. Amin. Ini sebenarnya lu nyampein Ini ternyata dari diri sendiri. Untuk diri sendiri penguatan. Oke, kalau dari aku buat teman-teman yang mungkin tahun ini masih belum pulang, anak rantau ya. Saya juga bersama dengan keluarga dari 2015 sih udah nggak gabung dengan keluarga. Jadi karena suka merantau, bukan suka tapi dari 2015 sudah merantau jadi selalu sendiri, asik. Jadi tidak sendiri. Kalau dari aku sih mungkin untuk teman-teman rantau ataupun ya teman-teman yang lainnya lah. Pastinya jangan sedih walaupun tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar. Pastinya ada orang-orang tersayang di dekat kita, seperti teman-teman kita dan ya dosen-dosen kita mungkin yang berbaik hati. Iya, kasih THR. Amin ya, amin. Iya, Bel. Pacar. Iya. Berbahagia di yang sukacita ini. Aku dapat banyak banget informasi dari kalian mengenai Natal itu apa sih, identiknya seperti apa, dan aku juga baru tahu karena kebetulan aku tidak merayakan Natal. Juga aku mau ngucapin selamat Natal. Jaga kesehatan, bahagia selalu di Natal kali ini, dan semoga dapat THR banyak. Oke, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.